Koneksi antar materi tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin bersama Cici Idawati SPD Angkatan 5 Kabupaten Jepara. Guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu melakukan langkah-langkah pengambilan keputusan dalam mengelaborasi pembelajaran yang berpihak pada murid. Keputusan guru sebagai pemimpin pembelajaran haruslah sesuai dengan arah dan tujuan pembelajaran. Dengan sistem Among, bersendi pada kodrat alam dan kodrat zaman, serta merdeka dalam belajar, berdasarkan pada silih, asah, asuh, dan asih. Filosofi Ki Hajar Dewantara mengajarkan tentang ing ngarsa sung tulodo, seorang guru memberikan contoh yang baik kepada muridnya. Ing madya mangun karso, seorang guru bisa bekerja sama dengan muridnya. Dan Tut Wuri Handayani, seorang guru memberikan kesempatan kepada murid untuk berkembang atau sebagai motivator. Dalam kehidupan akan ada nilai kebajikan dasar yang bertentangan dengan teori dan peraturan, seperti kasih sayang, kebenaran, dan keadilan. Nilai-nilai dan prinsip dalam diri sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan, seperti nilai keyakinan, kesetiaan, kepedulian, kejujuran, dan tanggung jawab. Nilai dan peran guru penggerak: mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, reflektif, berpihak pada murid. Sebagai prinsip pengambilan keputusan. Kaitan materi pengambilan keputusan dengan coaching. Coaching berdasarkan pengujian keputusan yang real. Apakah pengambilan keputusan sudah efektif? Apakah masih ada pertanyaan dalam diri atas pengambilan keputusan? Teknik coaching bisa dilakukan dengan tahapan tirta, yaitu menentukan tujuan, identifikasi masalah, bukan rencana aksi, dan tanggung jawab. Dalam pembahasan studi kasus, ada yang namanya dilema etika dan bujukan moral. Dilema etika, situasi ketika seorang harus memilih dua pilihan di mana secara moral kedua pilihan benar namun bertentangan. Sedangkan bujukan moral, situasi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Dalam paradigma dilema etika, ada namanya rasa keadilan lawan rasa kasihan, individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Dalam prinsip pengambilan keputusan ada tiga, yaitu yang pertama, pikir berbasis hasil akhir and based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan, rule based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli, care based thinking. 9 langkah pengambilan keputusan. Yang pertama, mengenali nilai yang saling bertentangan. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Yang keempat, pengujian benar atau salah. Kelima, pengujian paradigma benar lawan salah. 6, melakukan prinsip revolusi. 7, investigasi opsi trilema. Yang ke-8, buat keputusan. Dan yang ke-9, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Pengambilan keputusan yang tepat akan membuat murid merdeka.
dan akan terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Kesulitan yang dialami dalam pengambilan keputusan, yang pertama, pengaruh nilai dan budaya masyarakat sekitar. Yang kedua, perbedaan persepsi warga sekolah. Yang ketiga, dihadapkan dengan kasus-kasus dilema etika. Pengambilan keputusan yang tepat akan mempengaruhi cara pengajaran seorang guru untuk mewujudkan pendidikan yang memerdekakan murid. Seorang pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan dapat mempengaruhi kehidupan masa depan murid-muridnya. Karena pengambilan keputusan harus tepat. Dengan keputusan yang tepat, maka seorang guru akan mengarahkan potensi dan bakat yang dimiliki oleh muridnya. Kesimpulan akhir bahwa nilai dan peran guru sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan terhadap muridnya. Dalam pengambilan keputusan yang tepat dapat menentukan paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif model Bagja, pembelajaran berdiferensiasi, dan sosial emosional, menggunakan metode coaching model Tirta untuk dapat menciptakan budaya positif di sekolah, lingkungan yang kondusif, serta murid merdeka dan bahagia. Pengalaman saya menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema. Sebelum mempelajari modul ini, saya dihadapkan pada kasus di mana ada seorang anak yang orang tuanya minta untuk diberi tambahan pembelajaran atau les di rumah. Padahal anak tersebut mampu mengikuti pembelajaran dengan baik karena usia anak tersebut masih 5 tahun di kelas B, maka masih harus mengulang lagi. Sesudah mempelajari modul ini, saya menghadapi kasus seperti di atas harus melihat paradigma dilema etika yang mana yang tepat. Jangka panjang melawan jangka pendek. Harus melihat prinsip dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan. Bagi saya, setelah mempelajari modul 3.1, saya merasa banyak ilmu yang saya dapatkan. Saya lebih tahu bagaimana seharusnya mengambil keputusan yang baik, terutama terkait dilema etika dan bujukan moral. Sesungguhnya, dalam menghadapi dilema etika dan bujukan moral bukan hal yang mudah, namun butuh kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Pentingnya mempelajari topik modul ini sebagai seorang individu. Dalam pengambilan keputusan yang mengandung dilema etika, diperlukan pengetahuan tentang 4 paradigma dalam dilema etika, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Demikian paparan saya tentang koneksi antar materi di modul 3.1. Tetap semangat, salam sehat dan bahagia, guru penggerak Indonesia maju. Thank you.